Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat untuk membuat video presentasi yang berjudul Handbook of Lifelong Learning for Sustainable Development. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di kelompok 2 terdapat 3 orang anggota. Yang pertama adalah saya, Afgani Ahmad Rizkullah dengan NIM 121220152 sebagai moderator. Dan ini adalah kedua teman saya. Silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Dai Baru Ramadan, nomor NIM 12122220182. Nama saya Devito Aji Nugroho dengan NIM 121220171. Dan ini adalah diskusi material kami. Dan ini adalah apa yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah dari MDGs ke SDGs, mencari pendidikan orang dewasa, lalu kompetensi guru dalam keberlanjutan selama belajar sepanjang hayat, lalu pemberdayaan untuk keberlanjutan dalam konteks komunitas, lalu pembelajaran seumur hidup untuk pengetahuan kemiskinan dan berkelanjutan pembangunan di Pakistan. Selanjutnya ada memperdayakan pemuda sebagai pembelajar seumur hidup melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu ada pembelajaran eksperiensial lintas budaya selama jangka pendek kegiatan pendidikan non formal. Lalu ada media sosial dan pembelajaran seumur hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu ada MOOCS dan pembangunan kapasitas internasional dalam kerangka kerja PBB, kompetensi dan tantangan. Lalu ada analisis afektivitas program lifelong learning through nature. Lalu ada pendidikan solidaritas, studi kasus di PU CPR. Selanjutnya ada pengetahuan sikap dan perilaku terhadap lingkungan dari guru sekolah menengah. Lalu dilanjutkan dengan membangun kapasitas untuk pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan berbasis masyarakat, lalu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, lalu ada juga melibatkan perempuan pedesaan dalam kewirausahaan melalui model susu yang inovatif dan berkelanjutan. Lalu ada pembelajaran musik seumur hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu ada agenda 21 lokal dan implikasi untuk SDGs. Lalu melibatkan keluarga dalam pembangunan berkelanjutan melalui jalan-jalan keberlanjutan. Yang terakhir adalah estetika berkelanjutan untuk arsitektur. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Saudara Dai Bahrul Ramadan. Untuk saudara dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang dari MDGs ke SDGs, mencari pendidikan orang dewasa. Gagasan langsung pendidikan dalam MDGs hanya didefinisikan dalam tujuan kedua, mencapai pendidikan dasar universal dari target 2A, baik pendidikan orang dewasa maupun orang dewasa sebagai sekelompok prioritas potensial, tidak disebut dengan UN 2002, meskipun secara global disajikan sebagai kemajuan dan literasi remaja dan dewasa. Pencapaian yang dicapai selama pelaksanaan MDGs yang dijelaskan dalam laporan resmi, pencapaian yang dicapai selama melakukan MDGs yang dijelaskan dalam laporan resmi masih berfokus pada kaum muda saja. Tingkat melek huruf di kalangan pemuda berusia 15 sampai 24 tahun meningkat secara global dari 83% pada tahun 1990 menjadi 89% pada tahun 2010. Peningkatan ini sebagian besar merupakan hasil dari peningkatan kehadiran di sekolah dasar dan menengah di antara generasi muda. Baik, di sini saya akan melanjutkan kompetensi guru dalam berkelanjutan selama pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah
perguruan tinggi, dan sistem universitas, dan didasarkan pada kurikulum yang ditetapkan dan metode pengajaran dan penilaian yang disetujui. Pendidikan non-formal terjadi di luar sistem formal, tetapi melalui pengaturan pembelajaran terorganisir lainnya. Misalnya, kelompok muda, perempuan asosiasi, kebun binatang dan museum, organisasi masyarakat, dan kelas keaksaraan orang dewasa. Pendidikan informal dihasilkan dari kegiatan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga atau waktu luang, dan diberikan dalam keluarga, organisasi keagamaan, kelompok masyarakat, dan budaya tradisional, serta oleh organisasi berita, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan. Kompetensi pendidikan untuk membangun berkelanjutan. Sebuah pengetahuan sekarang secara luas diakui sebagai faktor yang tak tergantikan oleh pertumbuhan sosial dan manusia sebagai komponen yang sangat diperlukan untuk mengkonsolidasikan dan memperkaya kewarganegaraan Eropa, maupun memberikan warganya kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan milenium baru. Bersama-sama dengan kesadaran akan nilai-nilai bersama dan memiliki ruang sosial dan budaya bersama. Tuntutan baru guru dalam pembangunan berkelanjutan, dua sisi komponen guru. Pengajaran sebagai aspek pembangunan berkelanjutan membedakan masyarakat tertentu untuk kompetensi guru. Di sini, kita harus berangkat dari fakta bahwa pembangunan berkelanjutan sesuai dengan konsep triple bottom line menyakup 3 bidang ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam bidang pembangunan berkelanjutan, seorang guru harus memiliki kompetensi yang lebih luas daripada guru mata pelajaran. Perlu dicatat, peran khusus guru bahasa asing di Universitas Rusia dan Bolusia, guru-guru ini sering bekerja dengan siswa dari berbagai spesialisasi dan spesialisasi yang mengharukan karena untuk kompeten di bidang profesi siswa masa depan. Pengembangan pengetahuan di bidang profesional menurut guru bahasa asing mengembangkan kompetensinya sepanjang kegiatan mengajarnya karena pengetahuan berubah dengan cepat. Tujuan ini adalah untuk mempertimbangkan kompetensi yang berbeda dalam berkelanjutan yang dibutuhkan guru dalam komunikasi karena dengan siswa dan kolega dan pengembangan kompetensi ini. Untuk mencapai tujuan ini, dasar BMPK dipertimbangkan. Alasannya yang disebabkan dimasukkannya BMPK dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dipertimbangkan. Ditujukan bahwa pendidikan untuk membangun berkelanjutan menurut kompetensi guru baru, terutama bagi guru yang berspesialisasi dalam pembangunan berkelanjutan. Kompetensi guru bahasa asing dipertimbangkan. Kebutuhan pertimbangan ditentukan oleh peran bahasa asing dalam kerjasama internasional dan mobilitas internasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemberdayaan untuk berkelanjutan dalam konteks komunitas, sumur hidup pembelajaran dan kisah forum komunitas pariwisata. Pembelajaran seumur hidup sebagai kunci pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Sejak berakhirnya apartheid pada tahun 1994, Afrika Selatan telah menerapkan program pembangunan untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terus berlanjut.
Tujuan keseluruhan dari program-program ini adalah untuk mengembangkan kohesi sosial dan pembangunan dan menciptakan masyarakat perdesaan yang dinamis, lebih adil dan berkelanjutan. Rencana terbaru untuk menghilangkan kemiskinan dan pengurangan ketidaksetaraan di Afrika Selatan adalah Rencana Pembangunan Nasional atau disebut dengan NDP. NDP memiliki target utama yang akan membantu masyarakat dan memangku kepentingan lainnya dalam menghapus kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di negara pada tahun 2030. Prinsip perubahan berbasis masyarakat dimasukkan ke dalam NDP dengan mengadvokasi bahwa kemampuan masyarakat harus dikembangkan agar masyarakat dapat meningkatkan kehidupan mereka sendiri melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan wirausaha. Program pemetaan aset komunitas CAM atau disebut dengan CAM. Saat memulai proyek, penulisan dari staf organisasi Nirlaba membuat keputusan sadar untuk mengikuti pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset sebagai lawan dari pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan. Yang pertama, berfokus pada kekuatan dan akses komunitas. Dan asumsi penulis adalah bahwa dengan berfokus pada aset komunitas, komunitas secara keseluruhan akan fokus pada atribut positif komunitas. Setelah lokal karya program pemetaan komunitas di Agustus 2012, anggota masyarakat mengungkapkan keinginan mereka untuk membentuk sekelompok pariwisata berbasis masyarakat sebagai cara untuk menciptakan wirausaha. Kebutuhan yang diungkapkan oleh anggota masyarakat untuk terlibat dalam pariwisata berbasis masyarakat sebagai strategi untuk wirausaha yang berkelanjutan mirip dengan kebutuhan yang diungkapkan oleh berbagai komunitas di tempat lain dunia. Baik, di sini akan melanjutkan menjelajahi keterkaitan pembelajaran seumur hidup, pariwisata berbasis masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Terlepas dari kesamaan yang diartikulasikan antara pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat, literatur menunjukkan ke arah jalur pengembangan paralel, tetapi berbeda untuk kedua pendekatan ini, yang dicirikan oleh beragam definisi dan praktik. Dalam bergerak menuju kerangka kerja terpadu untuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata berbasis masyarakat, seseorang harus mempertimbangkan asal-usul yang berbeda dan evolusi dari kedua pendekatan. Pariwisata berkelanjutan dikonseptualisasikan dalam skala yang lebih besar daripada lokal. Dengan wacananya dikritik sebagai eurosentris dengan kepentingan bisnis dan dominan. Pariwisata berbasis komunitas atau studi kasus Afrika Selatan menanggapi kebutuhan yang didefinisikan oleh masyarakat selama camp. Penulis pengembangan strategi pembelajaran yang mencakup transfer pengetahuan dalam situasi kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dasar di antara anggota masyarakat tentang potensi budaya dasar lingkungan hidup lokal mereka dalam hal pariwisata berbasis masyarakat. Di akhir fase kelas dari strategi pembelajaran, muncul dua kelompok terkemuka yang tertarik untuk mengembangkan peluang pariwisata berbasis masyarakat di masing-masing desa Brangkuil selama tahun 2014 hingga 2015. Kelompok-kelompok ini bersepakat untuk mengembangkan dan melakukan uji coba wisata desa yang telah
mereka rancang dari pengetahuan yang dipelajari di kelas. Pada tahun 2015, kedua kelompok tersebut menggabung dan membentuk Forum Pariwisata Komunitas. Yang ditawarkan oleh forum digerakkan oleh komunitas dengan penulis saat ini bertindak dalam kapasitas nasihat. Kemudian saat forum menjadi lebih percaya diri, kehadiran penulis akan berkurang karena pengembangan dan pertumbuhan anggota forum direfleksikan pertama dalam fase kelas dan kedua dari uji coba desa wisata yang berlanjutan dilakukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran seumur hidup untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di Pakistan. Secara umum, pembelajaran diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pengertian pembelajaran formal, non-formal, dan informal tidak hanya menunjukkan dimensi vertikal pembelajaran atau disebut dengan learning sepanjang hayat, tetapi juga dimensi horizontal. Pembelajaran sepanjang hayat membantu memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh dan mengintegrasikan sebagai rangkaian pengetahuan dan keterampilan untuk memahami, memajukan, bahkan menentukan pengetahuan dan keterampilan baru. Pembelajaran seumur hidup telah menjadi semacam istilah umum sebagai sebuah slogan. Ia telah mengkontribusi pada kebingungan dan perdebatan yang cukup besar tentang makna dan implikasinya bagi penelitian, kebijakan, dan praktik. Sebagai sebuah prinsip, pembelajaran sepanjang hayat jarang diberikan keunggulan yang layak. Kita perlu menuntut kesejahteraan, kesenjangan antara teorika, pembelajaran sepanjang hayat, dan apa yang terjadi dalam praktik. Penerimaan prinsip belajar sepanjang hayat oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat berarti bahwa individu dapat mengharapkan untuk didukung dalam upaya mereka untuk memperoleh dan memperbarui pengetahuan dan keterampilan terbaru yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan pekerjaan mereka. Kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya. Hal ini tidak hanya memfasilitasi pembangunan pribadi peserta didik, tapi juga meningkatkan kemampuan kerja, mobilitas sosial, dan kapasitas mereka untuk menjadi efektif dalam berpartisipasi. Pembelajaran seumur hidup dan pengentasan kemiskinan. Manfaat sosial yang lebih luas dari pendidikan dalam hal pengentasan kemiskinan telah ditetapkan dalam literatur sejak awal 1980-an untuk negara-negara berkembang. Dalam hal ini, pendidikan formal dan khususnya pendidikan dasar, ada banyak bukti bahwa sekolah dasar yang disediakan bersifat eksklusif. Kualitas yang baik dan fokus pengajaran adalah pada pembelajaran. Penyelesaian pendidikan dasar mengkontribusi pada produktivitas dan dengan demikian pada pengentasan kemiskinan. Banyak dibijakan pendidikan dan pembangunan didasarkan pada asumsi bahwa keaksaraan dan pendidikan dasar
memainkan peran kunci dalam pembangunan kemiskinan. Sementara pendidikan tinggi sangat penting untuk membangun ekonomi dalam masyarakat pengetahuan global. Meskipun keduanya benar, bukti juga meningkatkan bahwa semua tingkat pendidikan dan jenis latihan formal dan non-formal dapat mengkontribusi pada keduanya, yaitu pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci utama untuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Banyak kebijakan pendidikan dan pengembangan didasarkan pada asumsi bahwa keaksaraan dan pendidikan dasar memainkan peran kunci dalam pengurangan kemiskinan. Sementara pendidikan tinggi sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan masyarakat pengetahuan global. Meskipun keduanya benar, bukti juga meningkatkan bahwa semua tingkat pendidikan dan jenis pelatihan formal dan non-formal dapat mengkontribusi pada keduanya, yaitu belajar sepanjang hayat adalah kunci utama untuk pembangunan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemberdayaan pemuda sebagai pembelajaran seumur hidup melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Kritik dari spesitif pemuda Malta. Pembelajaran seumur hidup sebuah definisi sering disebut dalam wacana akademis. Pembelajaran sepanjang hayat telah dikaitkan dengan filosofi dari buayan sampai liang lahat atau UNESCO 2010 yang menganut paham penambungan dalam pembelajaran dari awal eh, keberadaan hingga kematian. Namun visi utopis ini tampaknya jauh dari kenyataan. Karena sejak lahir, istilah ini sering dikaitkan dengan apa yang terjadi setelah penyelesaian wajib pembelajaran sampai mati. Pembelajaran dan pendidikan seumur hidup untuk pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan ISD. Pada tahun 1980-an dan 1990-an membawa perspektif yang lebih holistik yang dapat dilihat terutama melalui Agenda 2001 atau UNCED 1992, tiga pilar lingkungan, masyarakat, dan ekonomi tertanam dalam pengembangan empat dorong ESD. Yang pertama itu peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar. Kemudian yang kedua reorientasi pendidikan yang ada untuk mengatasi pengembangan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan kesadaran publik. Kemudian yang terakhir itu pelatihan. Baik pembelajaran seumur hidup, ESD dan pemuda. Pembelajaran seumur hidup dan ESD tampaknya tidak memiliki karakteristik yang sama. Namun Scott dan Gould 2003 menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut dianggap sebagai tujuan instrumen kebijakan untuk mencapai daya saing ekonomi melalui keterlibatan dan partisipasi warga. Mereka juga mempertanyakan sebagai slogan atau kata kunci tersebut menjadi sarana untuk mencapai tujuan atau tujuan itu sendiri. Pembelajaran sepanjang hayat sering digunakan secara bergantian atau disebut sebagai pembelajaran orang dewasa. Maya 2007, Kementerian Pendidikan dan Ketenagakerjaan 2014. Dengan demikian, ini tampaknya pengecualian anggota masyarakat lainnya, eh, seperti anak-anak dan remaja. Pendidikan untuk membangun keberkelanjutan adalah untuk semua orang. Pada tahap kehidupan apapun dan dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, berlangsung dalam perspektif pembelajaran seumur hidup. Terlibat semua kemungkinan ruang belajar. ISD menyerukan
reorientasi pendekatan pendidikan atau ruang untuk pembelajaran meliputi pembelajaran non formal, organisasi berbasis masyarakat dan masyarakat sipil lokal, tempat kerja, pendidikan formal, pelatihan teknis dan kejuruan, pelatihan guru, inspektorat, inspektorat pendidikan tinggi, dan badan pembuatan kebijakan dan seterusnya. Baik, terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Afgani. Untuk rekan saya, mohon melanjutkan. Oke, terima kasih Saudara Dai Bahrul Ramadan. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran eksperiensial lintas budaya selama kegiatan pendidikan nonformal jangka pendek. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ISD) adalah alat penting untuk mencapai visi masa depan yang berkelanjutan, yang berusaha untuk menyeimbangkan kesejahteraan manusia dan ekonomi dengan tradisi budaya dan menghormati sumber daya alam. Oleh karena itu, ISD pada dasarnya adalah pendidikan untuk abad ke-21. Menurut Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa, ISD mempromosikan pemikiran dan tindakan yang berkelanjutan. Demikian pula, misi Learning for a Sustainable Future atau LSF adalah untuk menginspirasi generasi baru warga negara yang bertanggung jawab dengan mempromosikan melalui pendidikan, pengetahuan, keterampilan, nilai, perspektif, dan praktik yang penting untuk masa depan yang berkelanjutan. Kompetensi kunci dalam ISD yang dijelaskan dalam strategi untuk ISD adalah bukan standar minimum yang harus dipenuhi oleh semua pelajar, melainkan tujuan yang harus dicita-citakan oleh semua pelajar dan harus melampaui keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang individu. Salah satu prioritas dokumen ini adalah mendidik pelajar untuk bekerja lintas budaya, karena kita kehilangan kemampuan untuk menikmati kenyamanan bekerja hanya dalam budaya rumah kita karena globalisasi. Pengalaman lintas budaya yang praktis terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu pertemuan dengan individu dari budaya yang berbeda, kunjungan ke pelanggan atau pemasok luar negeri, kunjungan singkat ke divisi internasional, dan perendaman jangka panjang dalam budaya tuan rumah baru telah menjadi aspek yang diharapkan, bahkan diperlukan. Keberhasilan manajemen pembelajaran eksperiensial lintas budaya memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk belajar dengan orang-orang dan atau tempat budaya yang berbeda dari budaya mereka sendiri. Bentuk pembelajaran ini membawa keterampilan, atribut, dan pemahaman yang menjadi semakin relevan dalam pendidikan untuk abad ke-21 dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan sosial dengan mengembangkan kompetensi lintas budaya. Lalu memberikan kesempatan penting untuk mengidentifikasikan dan secara kritis merefleksikan budaya sendiri. Lalu salah satu proyek terpenting topik ini adalah untuk mengembangkan kompetensi untuk belajar dari pengalaman lintas budaya dan membantu peserta didik untuk belajar dengan dan dari orang-orang dan tempat-tempat budaya yang berbeda melalui kegiatan pembelajaran eksperimental lintas budaya berdasarkan teori belajar pengalaman. Kami menerapkan model multidimensi berdasarkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku, yang mengintegrasikan semua dimensi dengan siklus belajar pengalaman selama kegiatan pendidikan nonformal jangka pendek sehari-hari. Lalu di sini ada media sosial dan pembelajaran seumur hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Hoja dan kawan-kawannya pada tahun 2003 mendefinisikan lifelong learning sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan sendiri atau aspek perilaku dikombinasikan dengan keterampilan mencari informasi yang dimulai dengan motivasi berkelanjutan atau kecenderungan untuk belajar dan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar pribadi atau yang disebut aspek kognitif. Salah satu alat dasar dari
lifelong learning adalah self-directed learning atau yang disebut SDL, khususnya di luar pengaturan pendidikan terstruktur. Self-direction meningkatkan motivasi untuk belajar selama pemecahan masalah dan meningkatkan efisiensi belajar melalui memungkinkan peserta didik untuk memusatkan perhatian dan usaha pada tujuan khusus untuk pengetahuan yang saat ini dibutuhkan, serta memberikan dukungan untuk mengontrol waktu belajar, jarak belajar, dan urutan informasi. Eksplorasi dan rasa ingin tahu yang terkait dengan pengarahan diri sendiri telah terbukti bermanfaat untuk pembelajaran. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK telah berkembang pesat dengan kemajuan dalam kecanggihan, pengurangan biaya, dan ketersediaan yang lebih luas. Bentuk-bentuk baru komunikasi dan kesempatan untuk belajar telah muncul secara paralel dengan teknologi ini. Pertumbuhan akses online yang pesat terutama di negara berkembang membuat sekitar 40% populasi dunia dapat login dan belajar. Faktanya, belajar menggunakan teknologi baru ini menjaga mata uang dalam menggunanya adalah salah satu bentuk lifelong learning untuk menyertai inovasi ini. Salah satu fitur internet yang juga tumbuh secara eksponensial selama dekade terakhir adalah situs media sosial. Merriam-Webster pada tahun 2016 mendefinisikan media sosial sebagai bentuk komunikasi elektronik seperti situs web, di mana orang membuat komunitas online untuk berbagi informasi, ide, pesan pribadi, dan konten lainnya. Lalu dengan hampir separuh dunia memiliki akses ke internet, ada peluang besar untuk menggunakan media sosial untuk mendukung lifelong learning sebagai bagian dari gerakan sosial. Namun, rekomendasi paling mendasar adalah untuk terus memperluas akses dalam hal peralatan, ketersediaan internet, dan pelatihan tentang cara menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan menavigasi internet. Sementara situs dan grup media sosial telah berevolusi untuk berbagai alasan dan beroperasi secara mandiri untuk sebagian besar. Dimungkinkan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat dengan mempertimbangkan dan mendukung aspek SDL, terutama yang terkait dengan akuisisi pengetahuan dan keterampilan. Misalnya, model 4 bagian SDL, termasuk fase awal dan fase evisasi dan inisiatif datang pertama dalam proses pembelajaran dan siklus motivasi dan self-regulation yang sedang berlangsung di seluruh sebuah lingkungan belajar yang terhubung dengan media sosial yang mendukung lifelong learning akan menyediakan masing-masing komponen tersebut. Serangkaian rekomendasi diberikan di bawah ini tentang bagaimana keempat aspek SDL ini dapat didukung lebih baik dalam pengaturan media sosial. Yang pertama adalah fase awal efikasi diri dan inisiatif. Dan dalam fase awal ini, media sosial dapat memberikan hal berikut. Yang pertama, memberikan model peran atau memberikan model peran selebriti atau eh, yang lainnya. Lalu narasi dan cerita yang menginspirasi. Yang ketiga, kolaborasi pada langkah pertama. Yang keempat, bimbingan langkah awal dari mentor atau guru. Lalu yang terakhir adalah dukungan sosial dan dorongan untuk langkah pertama. Lalu ada fase aksi atau motivasi diri dan pengaturan diri. Dalam fase aksi ini, media sosial menyediakan yang pertama adalah menyediakan atau mengorganisir mentor dan guru untuk proses pembelajaran. Yang kedua, menyediakan akses ke materi pembelajaran secara gratis dengan biaya rendah. Yang ketiga, opsi pendukung untuk gaya kecepatan belajar yang berbeda. Yang keempat, mendukung pembelajaran transformasional di mana perubahan sikap dan keyakinan dapat memicu ketidaknyamanan sementara. Yang keempat, memberikan dukungan sosial berupa dorongan atau motivasi. Yang kelima, memberikan umpan balik tentang pembelajaran baru. Lalu, mengingat gagasan di atas, mempelajari cara media sosial mendukung pembelajaran dan dapat memberikan peluang untuk desain yang lebih eksplisit untuk meningkatkan apa yang biasanya terjadi. Tujuan dari pendekatan ini bukanlah untuk mengontrol hasil akhir, tetapi untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin orang dapat memaksimalkan manfaat dari partisipasi mereka. Misalnya, untuk menerapkan pendekatan ini ke dalam tindakan, penyelenggara kampanye menggunakan media sosial untuk mendukung BMPK dan menerapkan pendekatan ini ke dalam tindakan. Dan salah satu SDGs dapat menemukan mentor untuk belajar daripada menunggu hubungan tersebut berkembang secara informal.
Model peran dan kisah inspiratif dapat dipisahkan dengan jelas dari umpan berita di situs-situs ini dan dibuat lebih mudah untuk ditemukan. Proses dapat Prosesnya dapat secara eksplisit diidentifikasi untuk meminta bimbingan atau umpan balik pada pembelajaran. Bahkan tutorial tentang cara menggunakan media sosial untuk mencari informasi dengan lebih baik. Selanjutnya adalah MOOCCS dan membangun kapasitas internasional dalam kerangka kerja PBB, yaitu potensi dan tantangan. Munculnya Massive Online Course atau MOOCCS telah berulang kali disajikan sebagai perubahan paradigmatik dalam landscape pendidikan global menuju akses yang benar-benar terbuka dan gratis ke pendidikan berkualitas untuk semua. MOOC bahkan disebut sebagai masa depan pendidikan karena potensinya untuk memperbanyak konten pendidikan berkualitas dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya, termasuk di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan modern, khususnya untuk negara berkembang. Peningkatan pesat dalam konektivitas internet memungkinkan lompatan adopsi teknologi maju, termasuk yang terkait dengan keberlanjutan. Menyadari potensi peningkatan kapasitas ini, beberapa organisasi internasional akhir-akhir ini mencoba mengembangkan MOOC dan webinar yang memiliki nilai strategis untuk mandat mereka. Selama dekade terakhir, MOOC telah berkembang sangat pesat, berubah dari kursus non-interaktif ADHOC yang hanya mengeksplorasi teknologi baru untuk beberapa ratus siswa menjadi kursus interaktif yang tersedia pada platform canggih untuk terkadang lebih dari 100.000 siswa per kursus. Pergeseran paradigma pertama terjadi pada tahun 2006 dengan serangkaian video tutorial matematika gratis terorganisir yang terorganisir tentang situs video populer di youtube.com yang memperoleh popularitas pesat yang mengarah pada peluncuran Han Academy Nirlaba. Pada akhir 2011, industri MOOC mengalami transformasi terdalamnya setelah khusus tentang kecerdasan buatan yang diusulkan oleh Universitas Stanford mengumpulkan 160.000 pendaftar di seluruh dunia. Meskipun jumlah siswa yang menyelesaikan seluruh kursus dan ujian akhir mencapai hanya 20.000. Angka ini layak dibandingkan dengan jumlah siswa yang diajar oleh seorang profesor universitas. Rata-rata sepanjang karirnya adalah 10.000. Nah, dan selanjutnya adalah batasan penggunaan MOOC saat ini untuk transfer teknologi dalam sistem PBB. Yang pertama adalah masalah bahasa. Terlepas dari munculnya platform MOOC baru di global saat ini, bahasa mungkin masih menjadi salah satu hambatan utama aksesibilitas. Perkiraan kami sendiri di seluruh platform MOOC menunjukkan bahwa lebih dari 90% MOOC hanya tersedia dalam bahasa Inggris atau hanya dapat melalui platform dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah keterlambatan minat organisasi internasional dan investasi terbatas. Pada tahun 2017, potensi transformatif MOOC dalam hal transfer teknologi dan pembangunan kapasitas utara selatan, selatan-selatan atau segitiga tampaknya relatif kurang dieksploitasi oleh sebagian besar organisasi internasional. Hanya ada beberapa pengecualian relatif seperti organisasi perburuhan internasional dan Bank Dunia yang disebutkan di atas tadi. Lalu yang ketiga adalah persyaratan sumber daya manusia dan biaya awal MOOC yang tinggi. Proses produksi MOOC dapat memerlukan beberapa ratus jam untuk desain program, rekaman, pemasangan, pemrograman, staf sesi langsung, dan sebagainya, tergantung pada ketersediaan dan biaya internal sumber daya manusia. Kolaborasi dengan platform MOOC di sisi lain membantu mengoptimalkan dan merampingkan seluruh proses produksi dan mendapatkan manfaat dari keahlian eksternal, pengetahuan skala ekonomi, terutama untuk MOOC yang panjang atau serangkaian MOOC pelengkap. Namun demikian, MOOC memerlukan biaya di muka yang tinggi untuk MOOC standar.
Untuk EMUAC berkualitas tinggi, 6 minggu, hasil yang dibuat di Inggris, biaya di muka berkisar sekitar 30.000 sampai 40.000 US dollar dalam pertengahan 2014 menurut platform Coursera, tapi secara signifikan lebih tinggi menurut peneliti independen antara 152.830 US dollar. Lalu yang ini lalu selanjutnya adalah analisis efektivitas program lifelong learning Nature. Program LLN atau program lifelong learning Nature adalah program pendidikan lingkungan baru yang sedang diuji cobakan oleh BirdLife Malta. Sebuah studi tentang pemrograman semacam itu dan para siswa dan guru muda yang terlibat akan bermanfaat bagi lingkungan di lokasi geografis tertentu ini. Selain itu, tidak banyak yang diketahui tentang persepsi kaum muda di Kepulauan Malta. Penelitian yang dibutuhkan menunjukkan sejumlah elemen yang bertanggung jawab atas perolehan dan pengembangan perspektif lingkungan pada kaum muda di Malta, termasuk pendidikan luar ruangan. Namun, sejauh mana elemen-elemen ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tindakan lingkungan terhadap pembangunan lanjutan di negara pulau kecil masih perlu diselidiki. Tujuan utama dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. Untuk menganalisis persepsi yang pertama adalah untuk menganalisis persepsi remaja saat ini terhadap lingkungan. Yang kedua untuk mempelajari efektivitas sumber daya yang dihasilkan oleh program. Yang ketiga untuk mempelajari efektivitas program lifelong learning Nature dalam pembentuk persepsi pemuda saat ini. Yang keempat untuk mempelajari apakah program tersebut berdampak pada perkembangan siswa. Lalu yang kelima untuk mempelajari kemungkinan hubungan antara peningkatan hubungan dengan alam dan kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Lalu yang keenam adalah untuk menggunakan umpan balik secara berkelanjutan untuk meningkatkan penyampaian dan efektivitas kebutuhan program. Lalu selanjutnya adalah pendidikan untuk solidaritas, yaitu studi kasus di PUCPR. Dengan keberagaman dan besarnya masalah global, masyarakat kita ditantang untuk berpikir dan bertindak secara berkelanjutan. Pendidikan adalah elemen kunci yang memungkinkan perubahan pola pikir ini. Selangkah selangkah lebih maju. Pendidikan tinggi memiliki kekuatan untuk mengubah paradigma dan memenuhi tuntutan kontemporer masyarakat kita. Sejak awal, pendidikan tinggi dibangun di atas nilai-nilai seperti kompetensi, individualisme, dan kemajuan tanpa batas. Untuk mengubah paradigma ini, pembelajaran transformatif harus dilakukan. PUCP, PUCPR, sebuah universitas yang terhubung dengan International Marine Institute, terletak di negara bagian Paraná di Brasil. Selama lebih dari 15 tahun, universitas ini telah bekerja dengan proyek kemasyarakatan yang telah melangkur lebih dari 80.000 mahasiswa. Universitas ini sekarang bekerja untuk memasukkan solidaritas ke dalam proyek pendidikannya, memungkinkan PUCPR untuk mengembangkan agen untuk transformasi sosial. Nah, untuk mencapai tujuan ini, fase identifikasi pertama harus dilakukan untuk memverifikasi proyek universitas yang sudah ada dan strukturnya. Setelah fase ini, elemen kunci dapat diverifikasi di seluruh universitas, yaitu memungkinkan pembentukan secara rencana aksi. Adapun untuk mengadopsi pendidikan untuk proposal solidaritas di HEI, manajer harus memahami dasar-dasar pendidikan. Pada gilirannya, kondisi praktis minimum harus dipenuhi untuk membuat pendidikan ini layak secara sistematik, yaitu artikulasi antar proyek, integrasi dengan masyarakat dengan berfokus pada tantangan dunia kontemporer, dan desain proses kelembagaan atau organisasi yang disesuaikan dengan tujuan guru, siswa, dan masyarakat. Tindakan kelembagaan yang sistematis memungkinkan hasil yang lebih efektif dalam pembelajaran transformatif siswa. Nah, ahli ekologi dan sejarawan budaya Berry pada tahun 2010
menyebutkan momen historis kita saat ini sebagai keadaan terminal. Pada saat yang sama, ia menambahkan bahwa kita dapat naik ke keadaan rahmat karena dalam seisi penuh dengan peluang. Sadar sepenuhnya akan tantangan yang dihadapi, inti kami percaya bahwa hambatan tersebut harus menjadi akses sosial. Perguruan tinggi pada akhirnya memiliki peran dalam mengembangkan rasa kewajiban sipil dan pelayanan publik. Harapan kami bahwa institusi pendidikan tinggi dapat berkontribusi sebagai agen perubahan, memberdayakan transformasi masyarakat dan planet. Lalu selanjutnya adalah pengetahuan sikap dan perilaku guru terhadap lingkungan dari guru sekolah menengah. Pengaruh guru dalam kehidupan siswa, mereka adalah yang paling penting. Penelitian ini berfokus pada jenis pendidikan lingkungan yang diberikan guru kepada siswanya, yang terakhir menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sekolah. Oleh karena itu, guru memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan dalam kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ortiz, guru dapat dianggap sebagai pelayanan publik terbesar yang bertujuan untuk mendidik siswanya untuk masa depan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan perilaku guru sekolah menengah di Malta terhadap lingkungan. Dengan cara ini, penelitian akan menganalisis pengetahuan apa yang diturunkan kepada siswa dan apa sikap dan perilaku yang ditujukan oleh guru kepada siswa. Hmm. Nah, penelitian ini menganalisis pengetahuan lingkungan dan perilaku guru sekolah menengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan lingkungan, sikap, dan perilaku juga diidentifikasi. Selanjutnya, pentingnya guru berikan kepada dalam pembelajaran mereka juga disorot. Studi ini dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif penyelidikan, memiliki kuesioner terstruktur dengan tertutup pertanyaan terbuka akhir, serta wawancara semi terstruktur individu. Berikut ini adalah temuan utama yang muncul dari penelitian ini. Yang pertama adalah guru sekolah menengah memiliki tingkat pengetahuan lingkungan yang baik secara keseluruhan, meskipun kurang detail. Lalu bidang yang menurut guru paling berpengetahuan adalah tentang masalah sampah. Sedangkan yang paling sedikit berpengetahuan adalah tentang keanekaragaman hayati dan air. Lalu guru dengan latar belakang non-ilmiah merasa kurang informasi dan percaya diri tentang aspek-aspek tertentu dari pengetahuan lingkungan, sehingga merasa lebih menantang untuk memasukkan educational edu- pembelajaran selama pelajaran. Lalu guru sekolah menengah memiliki sikap dan perilaku lingkungan yang positif secara keseluruhan. Lalu hubungan antara pengetahuan lingkungan dan sikap guru sekolah menengah tidak signifikan. Lalu ada hubungan positif dan signifikan antara sikap, lingkungan, dan perilaku guru sekolah menengah. Lalu ada hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan lingkungan dan perilaku guru sekolah menengah. Lalu dari studi kualitatif ditemukan bahwa guru IPA memiliki pengetahuan lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan guru mata pelajaran yang berbeda. Di sisi lain, dalam studi kuantitatif muncul kecenderungan bahwa guru memiliki pengetahuan lingkungan yang lebih baik, tetapi tidak signifikan. Lalu tidak ada perbedaan signifikan dalam sikap dan perilaku lingkungan antara guru sekolah menengah dan dari berbagai mata pelajaran. Lalu, guru cenderung sangat dipengaruhi oleh kurikulum, sehingga membatasi jumlah input pembelajaran selama pelajaran mereka. Yang terakhir, guru merasa bahwa khusus pelatihan guru tampaknya lebih ideal dan teoritis daripada berfokus pada aplikasi praktis. Lalu, selanjutnya adalah membangun kapasitas untuk pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat semakin dilihat sebagai salah satu pendorong pentingnya pembangunan berkelanjutan, menjembatani kebutuhan konteks lokal dengan komitmen tujuan global. Dalam mencapai agenda global untuk pembangunan berkelanjutan, pendidikan memainkan peran kunci dalam mempromosikan kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. UNESCO itu yang dikatakan UNESCO pada tahun 2016. Sayangnya, akses ke pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar sepanjang hayat masih langka bagi banyak individu
dan komunitas di seluruh dunia, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan. Namun potensi pembelajaran sepanjang hayat termasuk melalui pendidikan berbasis masyarakat untuk berkontribusi pada pengembangan umum manusia dan pembangunan sosial. Berdasarkan temuan penelitian, salah satu kesimpulan pertama yang muncul adalah bahwa untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di tingkat masyarakat rentan, praktisi pembangunan perlu peka terhadap konteks, serta dilengkapi dengan alat yang diperlukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini merupakan prasyarat penting ketika merencanakan dan memberikan segala jenis intervensi, proyek, atau operasi di tingkat lokal. Untuk mencapai dampak intervensi yang diinginkan, khususnya di bidang pendidikan, praktisi perlu membangun kapasitas pendidikan dan tokoh masyarakat untuk memastikan kesempatan belajar sepanjang hayat yang berkualitas yang mungkin bermanfaat bagi anak-anak, orang orang dewasa, dan orang-orang tua, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi dan mengatasi lingkaran seperti kemiskinan dan ketimpangan. Membangun kepemilikan anggota masyarakat atas pendidikan dan kesempatan belajar sepanjang hayat yang ditawarkan di tingkat masyarakat merupakan faktor penting untuk memastikan keberlanjutan intervensi apapun. Salah satu praktik baik yang diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah memulai dari hubungan yang kuat yang membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan anggota masyarakat dalam membentuk program pendidikan berbasis masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Masyarakat yang menjadi rentan karena kurangnya pendidikan, oleh kesehatan yang buruk, dan akses yang tidak merata ke fasilitas dasar adalah mereka yang diberdayakan secara aktif mencari kesempatan belajar dan berkembang, khususnya anak-anak dan perempuan yang tinggal di daerah kumuh, perkotaan, atau pemukiman pedesaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Vito. Saudara dipersilahkan. Ya, terima kasih atas Saudara Gani presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yakni bab selanjutnya, yakni di sini pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan hak hak asasi manusia. SDGs sekali lagi menekankan peran pendidikan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat pribadi dan masyarakat. Namun, implementasi SDGs di seluruh pelosok dunia memerlukan pemeriksaan kerangka peraturan dan khususnya apa yang dapat disebut kesiapan hukum dan kebijakan untuk implementasi SDGs. Jika kerangka hukum dan kebijakan tidak mendukung dan memungkinkan pelaksanaan SDGs, khususnya dalam hal perlindungan individu dan masyarakat dari dampak buruk degradasi lingkungan. SDGs lebih merupakan daftar keinginan daripada daftar tujuan untuk dicapai. Ada banyak sekali literatur tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, pendidikan hak asasi manusia, hak atas pendidikan, dan hak dalam pendidikan baik dari sarjana hukum maupun non-hukum. Namun, tinjauan literatur menunjukkan bahwa sangat sedikit perhatian yang diberikan pada analisis pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dari perspektif hak asasi manusia khususnya dalam konteks pencapaian komitmen pembangunan berkelanjutan internasional. Oleh karena itu, makalah ini mengkaji kerangka pengaturan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan SDGs guna mendukung semua pelaku pembangunan dalam pelaksanaan SDGs. Masyarakat internasional telah mengakui pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Oleh karena itu, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari hak atas pendidikan dan hak yang berkaitan dengan pendidikan. Hak atas pendidikan telah diproklamasikan dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia. Beberapa dokumen dan perjanjian hak asasi manusia yang paling relevan yang menyatakan hak atas pendidikan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang biasa disebut UDHR tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ICESCER tahun 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ICCPR 1996, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan CEDAW tahun 1979, Konvensi Hak Anak KHA
9. Karena pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dianggap diabadikan dalam hak atas pendidikan dan hak terkait pendidikan, konten dan ruang lingkup pendidik untuk pembangunan berkelanjutan sesuai dengan hak atas pendidikan dan hak terkait pendidikan, artinya hak atas pendidikan untuk berkelanjutan. Pendidikan hak asasi manusia merupakan aspek penting dari perwujudan semua hak asasi manusia. Periode antara tahun 1995 dan tahun 2004 ditandai dengan dekade pendidikan hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia didefinisikan sebagai upaya penelitian, penyebarluasan, dan informasi yang ditujukan untuk membangun budaya universal hak asasi manusia melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap yang diarahkan pada A. Penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. B. Perkembangan penuh kepribadian manusia dan rasa martabatnya. C. Promosi pemahaman toleransi, kesetaraan gender, dan persahabatan di antara semua bangsa, masyarakat, adat, kelompok ras, nasional, etnis, agama, dan bahasa. D. Memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas. E. Kelanjutan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa untuk pemeliharaan perdamaian. Selanjutnya, melibatkan perempuan pedesaan dalam kewirausahaan melalui model susu yang inovatif dan berkelanjutan. Perkembangan wirausaha belakangan ini semakin mendapat perhatian. Kewirausahaan telah muncul selama 3 dekade terakhir sebagai kekuatan ekonomi paling kuat yang pernah dialami dunia, yang dikatakan oleh Meris et al. 2013. Ada antusiasme yang berkembang untuk bagian yang dapat dimainkan oleh bisnis sebagai dorongan untuk mencapai tujuan kemajuan moneter dan sosial, termasuk pengembangan pekerjaan dan nilai. Yayasan Kasih Syahid atau yang di sini kita sebut KSF telah melaksanakan program susu kontraktual dengan rencana untuk membantu dalam memperluas pendapatan dan pekerjaan yang wajar dengan fokus pada tidak memiliki tanah dan perkebunan kecil melalui mendukung proses pertanian yang berkelanjutan. Aspek lebih lanjut yang sama pentingnya dari intervensi dalam kemajuan KSF adalah diberikan tidak hanya pada premis kemampuan dan pintu terbuka, juga pada kemampuan untuk mengerti. Dalam model uang muka yang khas kecerdasan, umumnya menguasai pengadaan kredit, meninggalkan kecerdasan yang kurang dalam keadaan sedih khas mereka. Model susu KSF untuk pengadaan kredit adalah penerbangan luar biasa dari administrasi kredit mikro konvensional. Pelatihan usaha dapat dilihat dengan baik dengan mengelompokkan ke dalam 3 bagian nyata, yaitu pertama pakan, kedua susu, dan ketiga kotoran. Inovasi model susu KSF. Model susu KSF sangat inovatif. Model ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pertanian yang inovatif untuk memberikan nilai ekonomi dan manfaat lingkungan. Model ini diimplementasikan seluruhnya melalui perempuan pedesaan Pancagarh. Dalam perjalanan inovasi dan pengembangan penjangkauan untuk peluang wirausaha seperti demonstrasi, komersialisasi, perubahan praktik pertanian, dan sebagainya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam produksi susu berkualitas dan kinerja hewan. Paket intervensi mencakup peningkatan pasokan hewan perah dan kesadaran kenyamanan sapi, budidaya hijauan pakan, ternak, dan pemberian pakan standar, layanan inseminisasi buatan, strategi penjagaan penyakit yang lebih baik, ketersediaan obat dengan biaya terjangkau, rantai nilai perusahaan peternak sapi perah, dana manajemen risiko, dan modal keluarga untuk wanita anggota. Pendekatan konvensional dalam menentang model susu KSF. Menurut model peternakan sapi perah yang khas secara tradisional, melibatkan pertukaran uang tunai, membatasi potensi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya modal menghambat peternak sapi perah untuk memperkerjakan pekerja. Keterbatasan lainnya termasuk ketidakmampuan peternak untuk mendapatkan dukungan teknis, manajemen risiko, dan ketidakmampuan untuk memilih varietas sapi perah yang tepat. KSF Dairy Model menyediakan sapi pemerah dengan anak sapi kepada penerimaan manfaat dan pembayaran didasarkan pada susu dan kotoran sapi. Selain itu, model ini memungkinkan penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas teknis dan keterampilan melalui pelatihan. KSF Dairy Model juga memastikan meminimalisasi risiko melalui pengenalan asuransi sapi dan perawatan hewan. Fitur model susu KSF. Model susu KSF dirancang untuk memastikan sapi perah berkualitas,
perawatan hewan yang tepat, kenyamanan hewan, akses dan kepakan air berkualitas dalam jumlah yang tepat, pembiakan teratur, dan pemasaran produk dan produk sampingan yang tepat. Selain itu, rumah tangga miskin juga mendapat dukungan teknis dan manajemen keuangan. Nah, di sini ada tabel perbandingan fitur KSF dari model dan pendekatan konvensional yang dinyatakan sebagai ya, di bawah tersebut. Sama dengan pendekatan konvensional, tradisional menggunakan sistem tradisional mekanisme kredit dengan melibatkan transaksi tunai. Menggunakan sapi-sapi lokal saja. Hijauan biasanya merupakan padang rumput alami dan bahan komunal dan pinggir jalan, dan sisa taman yaitu sedotan. Tidak terkonsentrasi memberi makan terkonsentrasi. Produksi susu rendah, tidak ada teknis dan dukungan keuangan. Sedangkan untuk model susu KSF, sistem barter melalui susu dan kotoran. Varietas sapi peningkatan hasil tinggi. Dipelihara di bawah sistem pengembangan nol dan diberi makan dengan pakan ternak yang ditanam di rumah yaitu rumput napir. Makan lebih sangat potensial untuk produksi susu dengan teknik yang tepat yaitu pelatihan vaksinisasi, pembiakan layanan panggilan tertutup, mempertaruhkan pengelolaan dan tabungan keluarga disediakan. Layanan yang ditawarkan kepada masyarakat kurang mampu, terutama wanita. Selain secara radikal meningkatkan pendapatan aset perempuan, KSF juga memfasilitasi koperasi teh organik, pertanian, dan pasokan sayuran organik, produksi pupuk hayati, dan program pendidikan. Sekarang telah diperluas kedua tempat lagi, yakni ke Sirajganj dan Safar. KSM dipercaya pada pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, dipandu oleh nilai mereka, yakni kami tumbuh hanya selaras dengan alam dan masyarakat. Program-programnya yakni pertama ada program peternakan susu kontraktual, kedua ada orientasi kelompok dan program pelatihan, dan yang ketiga adalah strategi pengiriman layanan. Prestasi kuantitatif dan kualitatif. Tinjauan terhadap pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin yang cepat dan berkelanjutan adalah melalui strategi dua bagian. Elemen pertama dari strategi ini adalah mengejar pola pertumbuhan yang memastikan penggunaan produktif dari aset yang paling melimpah, yaitu tenaga kerja. Hal ini membutuhkan kegiatan program untuk memanfaatkan insentif pasar, akses modal, infrastruktur, teknologi, dan lain-lain. Elemen kedua adalah penyediaan layanan sosial dan pembangunan dasar bagi masyarakat miskin. Arah untuk proyek masa depan. Model susu KSF dirancang untuk memberikan peluang dan peningkatan kapasitas dalam melibatkan orang-orang yang kurang beruntung dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan kekayaan yang menguntungkan. Namun, pendekatan baru dan inovatif seperti initiation membutuhkan mengatasi hambatan tertentu. Salah satu tujuan utama dari KSF ini adalah memfasilitasi rantai sapi perah unggul di pasar lokal melalui penguatan pelaku pasar lokal. Area fokus pentingnya lainnya melibatkan pengintegrasian pelayanan sektor swasta untuk memberi energi pada pasar, mengembangkan keberlanjutan, dan meningkatkan efisiensi biaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas, mengatasi indikator sosial dan manusia untuk solusi komprehensif untuk kebutuhan masyarakat. Komunitas ini diidentifikasikan sebagai penerima manfaat KSF. Bab selanjutnya yakni belajar musik seumur hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara pembelajaran musik seumur hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kita sering melihat istilah keberlanjutan yang sering digunakan sebagai pengganti pembangunan berkelanjutan. Mereka berbeda dalam hal bahwa pembangunan berkelanjutan menandakan proses menuju tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi di seluruh lingkungan ekonomi dan masyarakat. Pembelajaran musik seumur hidup berarti pembelajaran musik yang berlangsung pada usia berapapun seseorang. Fungsi kognitif dan motorik seorang memiliki implikasi yang berbeda terhadap tingkat pencapaian maksimal serta kecepatan untuk mencapai tingkat tersebut. Motivasi untuk belajar musik dan dampak yang diantisipasi atau tidak diantisipasi oleh orang tersebut juga akan bervariasi seiring bertambahnya usia. Pembelajaran musik seumur hidup menonjolkan fitur pembelajaran yang berbeda di sepanjang kelompok usia yang berbeda dalam pembelajaran musik. Keterkaitan antara pembelajaran musik seumur hidup dan pembangunan berkelanjutan melintasi beberapa keterkaitan. Sisi pasokan pembelajaran musik seumur hidup. Penyediaan pembelajaran musik sepanjang hayat biasanya mengacu pada kapasitas lembaga musik atau lembaga lain yang menawarkan pelatihan musik, serta materi metodologi pengajaran atau infrastruktur sosial apapun yang menawarkan pengalaman belajar musik. Sisi penawaran pembelajaran musik seumur hidup menyangkut materi yang berwujud dan tidak berwujud.
Materi nyata akan mencakup pasokan baru, kelas, bahan ajar, guru, atau administrasi baru. Materi tidak berwujud akan mencakup program pengajaran baru, metode pengajaran baru, atau kerangka pengaturan baru. Sementara semua ini penting dalam penyediaan pembelajaran musik seumur hidup. Negara dan wilayah akan memiliki kebutuhan perbaikan sisi penawaran yang sangat berbeda. Kualitas kehidupan kolektif melalui musik kelompok usia yang berbeda. Tidak hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa menggunakan strategi pemecahan masalah dan pengaturan diri dalam proses belajar musik dengan mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh ke tempat lain. Karena R tidak memisahkan anak-anak dari siswa dewasa, R sering mencatat bagaimana orang dewasa terinspirasi oleh fantasi dan penemuan anak-anak dan didorong untuk menunjukkan potensi kreatif mereka sendiri. R memiliki beberapa insinyur di kelasnya yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari disiplin teknik mereka untuk dapat menguasai materi musik. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah mereka mengalami disleksia pengalaman dengan membaca sistem notasi musik tradisional. Saat mereka mengembangkan pemikiran pemecahan masalah untuk membuat kompleksitas alam dapat dipahami melalui hukum matematika dan visualisasi, mereka merancang skor mereka sendiri melalui pola visual. Dengan melakukan itu, mereka mampu melanjutkan dan menyelesaikan studi mereka, yakni lintasan setidaknya 9 tahun. Ini berarti bahwa ketika siswa diberikan lingkungan belajar yang optimal dalam konteks transdisipliner, frustasi mereka berkurang dan potensi yang belajar sebenarnya dapat muncul. Aspek lain dari metode ini bahwa siswa kelompok usia campuran menulis bersama. Dalam konteks ini, lebih dari ketika menulis soloistik, mereka dihadapkan pada aspek psikologis, sosial, dan etika dalam mengkolaborasikan ide. Mereka harus saling menerima belajar biografi. Banyak pengetahuan musik dan musik dapat disatukan karena setiap orang memiliki minat dan keterampilan terkait disiplin yang sudah diperoleh yang berbeda. Dengan memasuki dunia mental dan emosional masing-masing menggunakan intuisi dan empati, siswa mampu bekerja sama-sama sebagai satu tubuh. Pendekatan holistik dalam bekerja dalam kelompok ini dapat memberikan pengaruh positif dalam bekerja dan hidup bersama secara umum dan dalam jangka panjang. Bab selanjutnya yakni Agenda 21 Lokal, proses dan implikasinya terhadap SDGs. Agenda 21 diadopsi di Rio pada tahun 1992 dengan dasar pemikiran bahwa kemanusiaan berdiri pada saat yang menentukan dalam sejarah, dihadapkan dengan keberlanjutan kesenjangan, memburuknya kemiskinan, dan kerusakan ekosistem yang terus berlanjut. Prinsip dasarnya adalah mengerjakan rancangan aksi untuk pembangunan berkelanjutan, mulai dari tingkat pemerintah dan bergerak ke otoritas regional dan lokal dan kelompok masyarakat. Dua studi kasus Agenda 21 lokal menunjukkan pengakuan pihak berwenang atas peran dan kontribusi masyarakat sipil. Sebuah proses dengan ketegangannya sendiri, namun merupakan proses yang dapat dimediasi dan didukung lebih lanjut oleh pendidik transformatif, khususnya yang berkaitan dengan proses refleksi kritis, analisis, evaluasi sistematis pengalaman, dan pembelajaran sosial dan kapitalisasi pengalaman. Dalam upaya membuka ruang untuk memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat sipil, pihak berwenang juga mendefinisikan ruang mereka sendiri sebagai katalis kolaborasi dan mengambil peran utama dalam membuka ruang baru untuk beragam perspektif untuk diperdebatkan, dikonfrontasi, ditantang, dan disalurkan menuju solusi positif untuk kesejahteraan dan lingkungan yang lebih baik. Pendidik lingkungan dewasa dan praktisi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perlu mendefinisikan kembali peran mereka. Makalah ini menekankan pada peran pendampingan dan pelatihan kepemimpinan dalam menangani transisi keberlanjutan yang mungkin tidak terjadi pada periode MDG. Jelas keinginan orang-orang Bethlehem dan Modena yang diwawancarai untuk menceritakan kisah mereka memiliki pesan lain di balik kisah yang diceritakan. Kisah-kisah mereka meminta perhatian baru pada upaya dan kesadaran warga. Sementara kita berbicara tentang keharusan moral kepemimpinan sekolah, bulan 2003, kita perlu mengajukan tuntutan moral lainnya, yaitu kepemimpinan dan pendampingan di sektor non-formal. Keraguan yang diungkapkan oleh berbagai orang yang diwawancarai adalah keraguan yang sehat, karena mencerminkan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali tujuan pekerjaan dan identitas mereka. Dalam kaitannya dengan tugas yang ada satu tujuan yang lebih luas dari partisipasi yang bermakna untuk masa depan yang berkelanjutan. Salah satu peran penting pendidik adalah untuk mendukung proses pemangku kepentingan yang berbeda dalam mengartikulasikan misi dan visi dan identitas mereka di luar perangkap neo-manajerialisme dan pemberian layanan.
Bab selanjutnya yakni melibatkan keluarga dalam pembangunan berkelanjutan melalui jalan berkelanjutan. Pentingnya pendidikan luar ruangan untuk pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan luar ruangan dan pendidikan lingkungan tampaknya saling terkait, seperti kata Donaldson dan Donaldson tahun 1958, menggambarkan pendidikan luar ruangan dalam hal pendidikan tentang alam terbuka, di alam terbuka, dan untuk di luar rumah. Deskripsi ini menggambarkan pendidikan tentang di dalam dan untuk lingkungan. Namun, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau SDG mencakup pendekatan yang lebih holistik dan multidimensi karena berusaha untuk mencapai kesadaran lingkungan dan etika, nilai dan sikap, keterampilan dan perilaku konsisten dengan pembangunan berkelanjutan untuk partisipasi publik yang lebih efektif pengembalian keputusan PBB tahun 1992. Studi yang menyatakan bahwa anak-anak Amerika menghabiskan 7 jam dan 38 menit sehari yang setara 53 jam per minggu di dalam ruangan karena mereka menghabiskan waktu luang mereka dengan menonton televisi dan bermain video game. Selain itu, penggunaan transportasi daripada berjalan kaki, proteksionisme orang tua, kecemasan yang disebabkan oleh media, dan ketakutan akan proses pengadilan adalah alasan lain yang berkontribusi terhadap hal ini. Bahkan secara lokal, pembelajaran di luar ruangan sering diabaikan karena dianggap mengurangi alokasi waktu untuk pembelajaran di dalam kelas. Keuntungan dari jalan keberlanjutan. Jalan rekreasi adalah koridor, rute, atau jalur dengan keterkaitan kuat dengan lingkungan alam, ruang terbuka, dan warisan budaya oleh pemerintah Australia Selatan 2007. Pedoman jalan rekreasi berkelanjutan mendapatkan sejumlah manfaat lingkungan dan budaya seperti yang terlihat di bawah ini. Pertama, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengalami lingkungan alam dan budaya. Kedua, melindungi lingkungan dengan melokalisasi dampak dan mengelola efek kunjungan. Ketiga, memberikan kesempatan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi. Keempat, membantu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk transportasi dan rekreasi. Hal ini menghasilkan emisi yang lebih rendah yang mengurangi pemanasan global dan masalah pernapasan. Kelima, meningkatkan pemilikan masyarakat dan membantu melestarikan nilai-nilai alam dan budaya. Keenam, menonjolkan warisan hidup kami dengan memungkinkan kelanjutan kegiatan tradisional. Keenam, memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam konservasi. Alat penelitian untuk percobaan di atas adalah pertama, jalan-jalan diuji oleh sekelompok kecil keluarga untuk menghilangkan ambiguitas atau kesulitan sebelum pengujian. Bahkan beberapa bagian dari jalan-jalan tersebut dihilangkan karena dianggap tidak ramah keluarga atau tidak sesuai dengan tujuan keseluruhan jalan-jalan tersebut. Kuesioner semi terstruktur dirumuskan untuk studi percontohan untuk menguji efektivitas dan kelayakan jalan-jalan tersebut. Kuesioner terdiri dari dua bagian. Bagian yang A berisi sejumlah pertanyaan yang dijawab oleh peserta sebelum dimulainya jalan-jalan. Bagian pertama, bagian A, mencakup serangkaian pertanyaan yang menanyakan karakteristik sosiodemografis kepada responden seperti usia, jenis kelamin, dan kebangsaan. Data mengenai sustainability work yang dipilih juga disertakan, menanyakan responden mengenai area yang dipilih, hari dan waktunya. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa sejumlah area perlu disesuaikan untuk meningkatkan potensi proyek ini. Berikut ini adalah pelajaran utama yang dipetik dan bidang-bidang yang perlu ditangani dengan benar. Pertama, yakni kurangnya minat dari sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam studi semacam itu menunjukkan bahwa langkah-langkah lain perlu dilakukan untuk memikat lebih banyak keluarga dalam perjalanan keberlanjutan. Kedua, hasil studi percontohan ini menunjukkan bahwa para peneliti perlu menyediakan alternatif bagi keluarga di sepanjang setiap jalur. Ketiga, hasil juga menunjukkan bahwa kegiatan harus sesuai tetapi menentang untuk kelompok usia anggota keluarga yang berbeda. Keempat, durasi dan panjang jalan juga perlu penyesuaian. Banyak keluarga mengeluh bahwa terlalu lama untuk menyelesaikannya atau mereka tidak berhasil menyelesaikannya. Kelima, peserta dalam studi percontohan menunjukkan keprihatinan mereka tentang kondisi cuaca. Penulis perlu memberikan perhatian khusus kepada faktor tersebut karena semua kalangan mempromosikan pendidikan luar ruangan. Keenam, ketujuh, situs web dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh keluarga selama berjalan-jalan. Selanjutnya, estetika berkelanjutan dalam arsitektur. Bagian satu, bentuk yang tidak berkelanjutan. Konsep keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya diarahkan pada pelestarian sumber daya di masa sekarang demi generasi yang akan datang. Dan dari prinsip ini, dua perhatian operasional biasanya ditarik pembangunan sumber daya yang rasional saat ini dan pengendalian polusi agar tidak melebihi kemampuan planet untuk beregenerasi.
keberlanjutan dalam arsitektur. Dalam bidang arsitektur, isu sustainability biasanya berfokus pada tiga aspek utama. Yang pertama berkaitan dengan pengurangan pemborosan energi. Aspek kedua adalah di mana keberlanjutan dipertimbangkan dalam bidang arsitektur berkaitan dengan membatasi penggunaan bahan bangunan berbahaya dan meningkatkan daya daur ulangnya. Misalnya dalam kasus asbes, dan aspek ketiga adalah tentang mempromosikan penggunaan bahan dan proses pembangunan yang ramah lingkungan. Contoh satu, sendal dan mainan. Mari kita pertimbangkan dulu bidang arsitektur luar, di mana substansi dari apa yang ingin saya katakan lebih jelas. Setiap musim banyak pakaian dan aksesoris baru yang muncul di pasar. Diperkirakan hanya bertahan hingga musim berikutnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya pembuangan energi. Meskipun demikian, penekanan harus ditempatkan pada fakta bahwa ketidakberlanjutan produk ini tidak berasal dari substansinya, bahan atau teknologi yang terlibat, melainkan berasal dari penampilan mereka, nilai fana dari citra mereka. Dari citra mereka, melainkan berasal dari penampilan mereka, nilai fana dari citra mereka, kurangnya ketahanan dan daya tarik bentuk mereka. Oleh karena itu, ini adalah masalah estetika yang ketat. Meskipun demikian, penekanan harus ditempatkan pada fakta bahwa ketidakberlanjutan produk ini tidak berasal dari substansinya, bahan atau teknologi yang terlibat, melainkan berasal dari penampilan mereka, nilai fana, citra mereka, kurangnya ketahanan dalam daya tarik bentuk mereka. Oleh oleh karena itu, ini adalah masalah estetika yang ketat. Karena ini adalah masalah citra dan bentuk, mereka mendesainnya harus bertanggung jawab atas ketidakberlanjutan produk tersebut. Orang dapat membantah bahwa saat ini ada tren yang disebut vintage, di mana benda-benda berumur pendek itu digunakan kembali. Meski begitu, tidak semua objek yang diproduksi dalam lini produksi standar yang sama digunakan kembali, sehingga menyimpan sisa limbah yang cukup besar. Selain fakta bahwa objek yang mampu bertahan untuk dikonsumsi, gambar adalah yang memiliki kualitas gambar yang lebih tahan lama dan rancangan tersebut. Keusangan dan kebaruan yang direncanakan. Faktanya, sebagian besar produk ini pada awalnya disusun dengan keusangan bawaan, yang berarti bahwa mereka dibuat dengan sengaja untuk tidak bertahan untuk mendukung konsumerisme. Kualitas terkadang semata-mata merupakan strategi desain akibat dari ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Ya, menunjukkan ketidakmampuan desainer untuk membuat bentuk dengan daya tarik estetis yang bertahan lama. Mungkinkah menghindar bentuk yang tidak berkelanjutan? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mungkin untuk menghindari ketidakberlanjutan ini? Menurut pendapat saya, ketidakberlanjutan bentuk dalam arsitektur sebagian besar dapat dihindari. Setiap kali bentuk yang akan dirancang menjawab fungsi yang ada untuk jangka waktu yang lama dan telah memiliki beberapa solusi untuk yang memadai. Dalam kasus-kasus ini, misalnya dalam mendesain tempat tinggal, ruang kerja, rekreasi, dan lain-lain, tidak ada pembenaran sehubungan dengan resiko ketidakberlanjutan bentuk. Untuk membesarkan upaya perancangan dalam pencarian kebaruan formal, ini adalah keyakinan saya bahwa kegemaran untuk hal baru, terutama yang merusak keberlanjutan bentuk, namun mengingat sifat arsitektur dan desain. Kebaruan dan keberlanjutan. Sejarah singkat kebaruan. Rick Rick menyebutkan kebaruan dalam publikasi tahun 1903. Ia meneliti nilai-nilai yang dapat digunakan untuk menilai sebuah monumen. Dan ia menemukan dua nilai terkini yang ia identifikasi sebagai psikologis. Sampai saat itu, nilai-nilai yang diakui dari monumen-monumen itu rasional, artinya sadar secara historis atau artistik. Ada intentional memorial value yang terjadi ketika sebuah monumen dibuat secara eksplisit untuk memperingati suatu peristiwa tertentu. Korblock. Korblock memperluas pengamatan Rick. Dia memperhatikan bahwa dalam kamus Jerman hingga akhir abad ke-19, ketika seni dirujuk tidak disebutkan tentang penciptaan. Sejauh yang aku tahunya, sejak sekitar tahun 1910, kreasi dan kreativitas disebutkan sehubungan dengan seni. Setelah itu, kreativitas disebut sebagai salah satu tujuan utama perusahaan artistik. Dan oleh karena itu, dalam arsitektur dan desain, seperti halnya dalam seni lukis dan patung, Korblock tidak hanya menyajikan lahirnya tren kebaruan dalam seni, tetapi ia juga mencoba menjelaskan. Menurutnya, kreativitas dan demikian kebaruan mungkin saja masuk ke dalam estetika melalui kontaminasi dan peniruan dunia teknologi. Kesimpulan arsitektur, alam, dan keberlanjutan. Makalah ini mencoba menunjukkan betapa seriusnya implikasi estetika dalam keberlanjutan dan bagaimana tren modern arsitektur dan desain produk jatuh hanya karena alasan estetis menuju ketidakberlanjutan. Situasi ini bagaimanapun dapat dihindari jika para profesionalis
yang terlibat dan masyarakat menghadapi dengan cara yang tercerahkan dan bertanggung jawab. Kecenderungan kontemporer untuk hal-hal baru. Strategi desain seperti tradisi dan bentuk dialog, strategi yang dapat diandalkan untuk membentuk bentuk yang tetap menawarkan alternatif nyata bagi dorongan konsumeristik yang dimanjakan oleh pasar dan kepatuhan desainer pada sistem bintang. Lebih jauh lagi, mereka memperkenalkan penelitian yang kaya yang belum dikejar. Ada pelajaran penting yang dapat diambil tidak hanya dari proses pembangunan para industri, tetapi juga dari arsitektur bukanlah teknis atau sains. Tuntutan yang memimpin arsitektur adalah keselarasan antara lingkungan dan manusia yang disebut hunian. Sepotong arsitektur di atas, segalanya adalah wilayah yang diubah sedemikian rupa sehingga manusia dapat membiarkan dirinya menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Sekarang, korespondensi antara orang dan lingkungan adalah suatu hal yang kompleks dan rumit, sekaligus objektif dan subjektif. Dengan begitu, banyak faktor koaktif yang terlibat sehingga agak lancang bagi seorang arsitek untuk mencoba menemukan cara-cara baru untuk tinggal. Eh, Terima kasih Saudara Vito atas presentasinya. Sekian dari kelompok kami presentasinya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.